Jawa Tengah punya potensi besar untuk itu. Ekspor antar pulau, antar wilayah juga bisa, bukan ekspor ke luar negeri. Karena hasil pertanian, hasil perkebunan juga banyak karena di daerahnya surplus kemudian dilempar ke wilayah lain. Beras kita dibuang ke DKI dan sebagainya. Nah ini sebetulnya momentum yang bagus untuk Jawa Tengah, sehingga ke depan kalau kebetulan mau pilgub juga kan Mas Bambang ini, jadi saya berharap bisa menjadi roadmap-nya Jawa Tengah ke depan. Jangan sampai industri-industri pindah ke Jawa Tengah karena UMR-nya terlalu rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi, informasi, dan bisa membantu mencari solusi. Saya bersama dengan Pak Setio Maharso, Ketua Partai Nasdem Jawa Tengah. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Setio Maharso, saya mengamati hasil pilkada serentak Desember 2020. Saya tidak banyak melihat munculnya kader-kader dari Partai Nasdem, atau mungkin saya yang salah. Pak Setio Maharso bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Mas Bambang. Memang kita berbeda dengan 5 tahun yang lalu di 2015. Ya. Pada waktu itu kita partai baru, kita tentu belum mempunyai kader-kader yang siap, sehingga kita mengikuti senior-senior kita, partai-partai yang sudah eksis lah. Sehingga pada waktu itu kita memunculkan beberapa kolaborasi dan alhamdulillah berhasil. Nah, pada tahun 2020 beda lagi karena kita sudah merasa mempunyai kader yang bisa siap untuk bertarung, ya kita ada yang bertarung mandiri, ada yang berkolaborasi. Alhamdulillah ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Jadi mungkin untuk tahun 2020 senior-senior kita ini dari partai-partai PDI dan Golkar nih, Mas Bambang, yang berkibar di Jawa Tengah. Tapi kader-kader kami berkibar di luar Jawa, jadi beda memang. Jadi di Jawa Tengah tidak muncul. Itu Mas Bambang. Padahal tetap Nasdem sebenarnya sebagai partai yang menarik ya, yang mendeklarasikan menjadi calon tanpa mahar itu sebenarnya ya. Ya, alhamdulillah memang bisa ditanyakan pada kader-kader, pada calon-calon yang kita usung, kita dukung. Ya, kita memang kalau sudah mendukung, mengusung all out untuk itu walaupun tanpa mahar. Kalau yang berhasil di Jawa Tengah yang didukung oleh Partai Nasdem di mana saja, Pak? Ya paling tidak di yang melawan kotak kosong itu kita mesti kan ada di situ. Kemudian ini ada dua kabupaten yang sedang mengajukan dan diterima di MK. Kabupaten Rembang dan Kabupaten Purworejo, sehingga mungkin nanti bisa merubah konstelasi juga. Nah, Pak Setio Maharso, walaupun bukan kader tapi kan didukung atau mungkin ikut mengusung Partai Nasdem. Apa yang diharapkan oleh Partai Nasdem terhadap calon-calon yang terpilih ini? Oh, pasti kita sudah punya komitmen sejak awal. Kenapa kita mendukung walaupun itu kotak kosong. Ya. Kita pernah di tahun 2017 bahkan kita satu-satunya partai yang melawan kotak kosong. Ya, di Kabupaten Pati kalau tidak salah. Kita memang ya kalau kita sudah punya komitmennya berjalan ya tentu kita berharap bermanfaat bagi masyarakat di kabupaten atau kota tersebut gitu. Sehingga paling tidak
konstituen kita di daerah situ, di daerah tersebut bisa mengetahui sepak terjang dari teman-teman saya di Partai Nasdem di wilayah tersebut, Pak Lukman. Ya. Pak Setio Maharso, kalau di daerah-daerah yang kotak kosong berarti kan calon itu sangat kuat. Ya, apakah kalau partai-partai yang bukan berasal dari calon itu nanti malah kesempatannya nggak akan berkurang karena tentu yang jadi calon itu nanti akan semakin kuat dukungannya, Pak. Begini, kita berhitung juga bahwa kita kemarin di Kabupaten Kebumen hampir 50-50 itu. Karena yang melawan kotak kosong yang paling perolehan suaranya paling rendah kan di Kabupaten Kebumen, Mas Bambang. Yeah. Nah, tapi kita berharap bahwa apa yang kita dukung sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua, bahwa memang kalau kita melawan incumbent, kemudian tidak pecah, secara politik kan juga Mas Bambang sudah paham lah. Yeah. Ini hanya satu-satunya terjadi di Indonesia ini, incumbent tidak pecah, tapi kalah. Yeah. Di Jawa Timur itu, Mas. Yeah. Tahun 2020. Jadi kita berhitung demikian, mungkin nanti kita akan bertarungnya di 2024 gitu. Ya. Pak Setio Maharso, saya juga kalau saya tidak salah Partai Nasdem di Jawa Tengah hasil 2019 juga agak turun ya. Apa strategi ke depan, Pak? Turun karena sistemnya. Ya. Kalau jumlah suaranya naik. Sistemnya. Jadi untuk kabupaten kita naik 40%. Itu jumlah suara naik seiring dengan jumlah anggota DPRD-nya. Tapi yang di provinsi aneh, Mas Bambang. Yeah. Kita naik hampir 48%, tapi jumlah kursinya turun 1. Kemudian untuk DPR RI, Nasdem ini Jawa Tengah naik paling tinggi di Indonesia. Yeah. Kita naik lebih dari 40%, tapi jumlah kursinya tetap. Yeah. Nah, kalau kalkulasinya seperti tahun 2014, untuk provinsi itu kita dapat 8 kursi sebetulnya. Tapi karena sistem perhitungannya yang berubah, ya ini kan memang sudah ketentuannya demikian, ya kita harus berjuang lagi nanti di 2024 begitu, Mas Bambang. Yeah. Kalau melihat peta politiknya seperti sekarang ini, Pak, termasuk hasil pilkada dan sebagainya, apa strategi Nasdem menyongsong 2024? Pertama kita evaluasi untuk konsolidasi. Ya. Kita sudah mulai kemarin di 2020, ya, kita sudah mulai konsolidasi, tapi terkendala pandemi. Sebetulnya kemarin di pertengahan tahun itu kita ada apel besar untuk DPC seluruh Jawa Tengah, tapi karena pandemi ya dibatalkan oleh DPP. Ya. Jadi pertama tentu konsolidasi dan kita sudah mempunyai wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sudah berubah total dibanding tahun 2014 dan 2019. Kalau melihat peluang-peluang di Jawa Tengah, di mana Pak dukungan Nasdem paling baik di kabupaten kotanya? Kita di Pantura Timur terutama. Kemudian di wilayah Jawa Tengah bagian tengah, kemudian di wilayah Jawa Tengah bagian selatan barat, itu yang basis-basis kita kuat di sana. Jadi nanti kira-kira dari situ akan menambah suara gitu Pak ya? Insya Allah, karena sekarang sudah nambah suara 40% kemarin. Kalau pada waktu 2014, kalau tidak salah itu Nasdem kan langsung mendukung calon presiden. Dengan cara itu maka Nasdem terus mendapat suara yang bagus. Apakah 2024 nanti juga akan menggunakan strategi itu, Pak? Ya, jadi begini, kita punya skenario 2 tahun sebelum 2024, Nasdem akan mengadakan konvensi. Itu nanti akan kita dukung. Konvensi presiden ya, Mas. Itu yang akan jadi salah satu strategi Nasdem untuk meningkatkan suaranya, Pak ya. Ya.
Tapi tidak terbatas pada kader-kader Nasdem yang ikut konvensi. Enggak. Jadi bisa dari partai lain, bisa dari kader atau masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk merestorasi Indonesia. Ya. Baik Pak, kembali ke calon-calon yang terpilih di Jawa Tengah sekitar 21 ini. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Nasdem secara spesifik gitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Pertama tentu Jawa Tengah ini sebagai salah satu poros ekonomi sebetulnya. Ya. Kalau ibaratnya dari segi bisnis, Jawa Tengah ditutup itu ekonominya bisa berhenti. Karena lalu lintas Jawa Timur dan Jawa Barat nggak bisa lewat kan. Ya. Jadi Jawa Tengah punya potensi besar untuk itu. Ekspor antar pulau, antar wilayah juga bisa, bukan ekspor ke luar negeri. Ya. Karena hasil pertanian, hasil perkebunan juga banyak karena di daerahnya surplus kemudian dilempar ke wilayah lain. Beras kita dibuang ke DKI dan sebagainya. Nah ini sebetulnya momentum yang bagus untuk Jawa Tengah sehingga ke depan kalau kebetulan mau pilgub juga kan Mas Bambang ini, jadi saya berharap bisa menjadi roadmap-nya Jawa Tengah ke depan. Jangan sampai industri-industri pindah ke Jawa Tengah karena UMR-nya terlalu rendah. Ya, jadi saya kemarin bicara dengan Ketua Kadin Jawa Tengah yang mengatakan bahwa potensi Jawa Tengah sangat luar biasa, asal syaratnya pandemi ini nanti bisa dikendalikan. Antara lain akan adanya kawasan industri batang yang sangat potensial. Ya, saya setuju. Bahkan bukan Batang saja, Kendal kan juga sudah ada. Kendal punya pelabuhan sendiri. Agar kita bisa menikmati imbas dari pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut, Mas. Jangan sampai kita jadi penonton. Gitu. Itu yang saya harapkan. Kemudian mengenai pandemi ini sendiri, Pak, ini kan tahun 2021 ini kita kelihatannya masih di dalam masa peralihan. Apa yang harus dilakukan oleh para kepala-kepala daerah baru ini nanti? Terutama satu tentu merevisi APBD-nya. Harus fokus pada pelayanan masyarakat untuk penyediaan fasilitas dari pandemi ini. Itu pasti pemerintah pusat dalam hal ini Presiden berkeinginan untuk menyelaraskan antara menyelesaikan pandemi, mencegah pandemi, dan tetap adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terbesar di 2020 kemarin, harapan saya Jawa Tengah sebagai salah satu basis pertanian itu bisa berkembang lebih bagus lagi, Mas. Di samping tadi tentu industri motor listrik dan sebagainya. Pak Setio Maharso, saya melihat Pak Setio Maharso ini termasuk pemimpin partai yang unik. Karena selama ini memimpin partai tapi nggak pernah nyalon legislatif maupun eksekutif. Kenapa, Pak? Jadi gini, saya sebagai manajer saja, karena pada pemikiran saya bahwa pilkada pileg itu semacam permainan sepak bola, Mas Bambang. Ya. Jadi kalau manajernya ikut terjun langsung jadi pemain, kayaknya tidak fair gitu kan. Saya sudah bicara matur sama Ketua Umum, kalau diperbolehkan saya akan mengelola partai ini dengan sebaik-baiknya, tapi mohon jangan dijadikan saya pemainnya. Kalau nanti jadi pemain nanti mesti tidak fair gitu. Itu yang saya inginkan gitu, Mas Bambang. Ya. Jadi memang ada banyak pengalaman, Pak. Dulu di Golkar juga pernah punya tokoh namanya Pak Said di Jawa Timur, itu juga luar biasa. Kemudian di Jawa Tengah juga ada, Pak, ketua partai PKB itu juga nggak nyalon gitu ya. Jadi partai-partai yang bagus itu ternyata seperti itu. Ya, apakah di tingkat kabupaten kota juga ada yang seperti Pak Setio Maharso ini? Ada di Kabupaten Blora, ya. Kemudian
di Kabupaten Temanggung. Jadi memang itu pilihan, Mas. Ya. Pilihan kita membesarkan partai. Nah, kalau partainya sudah bagus, ya monggo. Nanti kalau kita mau maju ya harus ada yang gantiin dulu supaya partainya ada yang ngurusin. Ya, luar biasa. Baik Pak, mungkin terakhir masih ada yang ingin disampaikan baik kepada kepala daerah yang baru maupun kepada kader-kader di lingkungan Partai Nasdem untuk menyongsong perhelatan politik ke depan, monggo. Ya, terima kasih Mas Bambang. Saya berharap para kepala daerah yang sudah terpilih tidak melupakan janji kampanyenya. Ya. Karena janji kampanye itu hubungannya bukan cuma dengan masyarakat, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan perkembangan dunia perpolitikan, ya, saya berharap nanti ke depan Jawa Tengah bisa lebih maju lagi, terutama kader-kader saya bisa duduk di tingkat provinsi lebih banyak lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Setio Maharso, Ketua Partai Nasdem Jawa Tengah. Mudah-mudahan tetap terus berjuang, ya, baik untuk kepentingan partai maupun kepentingan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.